Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para pimpinan di lingkungan PT IKA STIK yang kami hormati, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengabdi untuk negeri melalui belajar di PT IKA. Mudah-mudahan pengabdian kita kepada negeri ini merupakan amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian daripada melaksanakan jihad kita, yaitu dengan cara memberikan khidmat atau berkhidmat untuk negara dan bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada pelajaran kali ini kita akan menyampaikan materi tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Jadi dalam pandangan agama, sebetulnya orang mau berbuat kebaikan itu banyak cara. Dari mulai yang sederhana sampai yang agak berat. Tentu pilihan-pilihan itu banyak. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan beberapa hadis yang terkait dengan jalan menuju kebaikan. Saya akan bacakan salah satu hadisnya, yaitu An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah. Kata Abi Dzar, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdalu, perbuatan apa yang paling utama? Kadang-kadang memang kita ini suka bertanya, kira-kira di antara sekian banyak kegiatan ini mana yang paling utama? Qala, maka Rasulullah menjawab, al-imanu billahi, al-imanu mempercayai, billahi kepada Allah. Jadi ini merupakan dasar amal ibadah kita, yaitu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini usul itu dasar atau pokok, landasan semua kegiatan, semua amal, yaitu harus percaya kepada Allah. Kalau dalam hadis yang kemarin saya sampaikan, al-imanu, iman itu dibagi menjadi 70 sekian atau 60 sekian cabang.
Yang paling pokok, paling utama-utamanya cabang dari keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah. Nah, demikian pula di hadis ini juga dijelaskan amal yang paling utama adalah percaya kepada Allah. Yang nomor dua, wal jihadu fi sabilihi, berjuang di jalan Allah. Kata jihad ini mempunyai banyak makna. Memang salah satunya berperang di jalan Allah. Itu hanya salah satu makna. Tapi sifatnya adalah mempertahankan diri. Misalnya kita diserang oleh orang lain, maka kewajiban kita adalah mempertahankan diri. Itu namanya jihad. Misalnya kita terancam, ada kelompok tertentu yang mengancam menghilangkan nyawa kita. Nah, kita mempertahankan diri supaya nyawa kita tidak melayang, dan hanya dengan cara misalnya melakukan, katakanlah yang terburuk, yaitu membunuh orang yang mengancam jiwa ini, itu juga bagian daripada berjuang di jalan Allah. Karena apa? Dalam rangka menjaga diri kita. Misalnya ada kelompok tertentu mengancam kita ini, nyawa kita terancam. Hanya satu-satunya jalan kita, ya, kalau tidak mempertahankan diri maka kita dibunuh. Nah, lalu kemudian kita misalnya ngedor orang itu karena nyawa kita ini akan terancam, maka itu adalah fisabilihi, masuk dalam kategori jihad di jalan Allah. Ini bagi pihak Polri penting sekali ini dijelaskan, karena sering menghadapi resiko nyawa. Dalam ajaran agama, hifdzun nafsi, menjaga nyawa jiwa itu adalah salah satu kewajiban pokok. Salah satu kewajiban yang pokok adalah menjaga nyawa. Karena itu ketika kita diancam oleh orang lain, kita mempertahankan nyawa kita, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, dalam konteks negara, kondisi aman kayak seperti ini, jihad itu maknanya justru sangat luas. Kalau yang maknanya perang itu ketika kondisi tidak aman itu, karena kita dijajah. Misalnya dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU, pada bulan Oktober setelah kemerdekaan tahun 1945 menyampaikan tentang resolusi jihad. Terutama orang-orang Jawa Timur itu wajib hukumnya berjihad melawan Belanda, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang dalam kondisi terjajah, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat statement
yaitu tentang kewajiban berjihad yang sering disebut dengan resolusi jihad. Karena negara dalam ancaman bahaya. Apalagi baru merdeka beberapa bulan. Nah, dalam konteks sekarang ini tidak ada lagi karena negara ini aman. Maka jihad kita adalah bagaimana mempertahankan, ya, menjaga keamanan kita dengan cara misalnya diberikan kesempatan untuk belajar di STIK PTIK ini adalah bagian daripada jihad. Jihadnya dengan cara belajar, jihadnya dengan cara pengabdian kepada bangsa dan negara, jihadnya dengan cara bekerja untuk keluarga dan istri. Itu semuanya adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Jadi sangat kontekstual sesuai dengan kondisi. Salah satu makna jihad yang lain adalah memerangi hawa nafsu. Dalam konteks sekarang, nafsu-nafsu keinginan yang melanggar agama itu harus ditahan, di stop dulu. Nafsu keserakahan, nafsu ya menuruti keinginan yang model-model itu harus di stop. Termasuk yang ibu-ibu, jangan menuruti keinginan. Silahkan dilengkapi kebutuhan, dipenuhi kebutuhannya, jangan selalu menuntut dipenuhi keinginannya. Kalau hanya mengikuti keinginan, wah, tidak karu-karuan kita. Kasihan bapak-bapaknya ini, keinginannya banyak. Kadang-kadang belanja, padahal kebutuhannya nggak seberapa itu. Kebutuhannya mungkin 500.000 Pak. Tapi begitu masuk ke mall, keinginannya berapa ribu itu. Kalau masih ada di mall, kadang-kadang semuanya lupa itu. Kayaknya duit banyak aja, apa aja diambil. Tahu-tahu begitu pulang, besoknya lagi kok isi ATM-nya udah mulai nggak ada ini. Itu namanya mengikuti keinginan. Jadi sekali lagi, terutama di era musim ya Covid kayak begini ini harus pinter-pinter berjuang mengatur keuangan. Ini bagian daripada jihad, yaitu menahan hawa nafsu. Kalau enggak ditahan, Menteri Keuangan jebol ini. Nah, itu konteks makna jihad yang lebih luas. Jadi jangan dipahami ngamuk-ngamukan itu jihad. Apalagi melawan negara. Melawan negara bukan jihad tapi bughod. Boleh itu diusir, boleh itu diperangi kalau memang mengancam eksistensi negara. Jadi siapapun yang melawan negara itu dalam pandangan fikih masuk dalam kategori bughod. Karena mengancam eksistensi negara. Dan mengancam negara itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada kekeliruan. Kadang-kadang orang memaknai ini amar ma'ruf nahi mungkar, tahu-tahu ngelawan negara. Ini kesalahan fatal. Kalau kita berjuang
amar ma'ruf nahi mungkar kepada negara dengan cara mengkritisi, memberikan masukan secara baik. Misalnya institusi ini ada kekeliruan, kita kasih masukan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara caci maki, nggak ada. Caci maki itu nggak ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Caci maki nggak ada hubungannya dengan dakwah. Dakwah itu sendiri, caci maki itu sendiri, dan tidak boleh caci maki itu digunakan untuk dakwah. Ini kadang-kadang tidak bisa membedakan mana dakwah, mana caci maki. Dianggapnya, wah ini dakwah ini, padahal itu caci maki kepada orang lain. Nah, kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar untuk kepentingan bangsa dan negara, ayo bareng-bareng memberikan saran, masukan, catatan, bukan dengan cara ancaman. Karena apa? Dalam konsep dakwah itu hanya sebatas menyampaikan. Para dai itu hanya sebatas menyampaikan, bukan menghakimi dan mengadili. Sekali lagi saya sampaikan, para dai, tokoh agama sebatas menyampaikan, bukan menghakimi atau mengadili. Ini penting, perlu kita jadikan catatan, karena kadang-kadang masih ada yang salah memahami dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar, salah memahami dari konsep jihad fisabilillah. Ulama-ulama kita sudah mengajarkan, misalnya orang melaksanakan nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran, tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lain, atau tidak boleh dengan cara kemungkaran juga. Ini ada orang mengatasnamakan nahi mungkar tapi ngamuan, bakar-bakar, ngelemparin batu, pakai teriakan Allahu Akbar. Yang dilemparin sama-sama muslim, akhirnya balas sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, kalimat Allahu Akbar itu kalimatu haqqin, kalimat kebenaran, tapi seringkali urida bihal batil, digunakan untuk kebatilan. Ini yang salah. Jadi menempatkan takbir Allahu Akbar sesuai pada situasi dan kondisi. Salat Allahu Akbar, berjuang Allahu Akbar, ya. Jangan melempar orang pakai batu kepada orang lain. Allahu Akbar itu kalimat yang benar tapi digunakan untuk yang batil. Kultu, kata Abi Dzar, kemudian kultu, saya bertanya lagi. Banyak pertanyaan ini. Tadi amal apa yang paling utama? Sekarang ada pertanyaan lagi, ayyur riqabi afdalu. Kira-kira budak apa yang lebih utama untuk dimerdekakan? Ini zaman dulu masih ada sistem budak. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Bisa diganti kira-kira, kalau sekarang ini ya, bukan mengganti hadis, tapi kira-kira kalau dikontekstualisasikan, kalau mau ngasih sesuatu itu yang seperti apa kira-kira? Qala, maka Nabi menjawab, angfasuha inda ahliha,
yaitu angfasu dari kata nafis. Nafis itu bagus, angfasu yang terbagus. Yang terbagus min inda aliha menurut pandangan keluarganya. Jadi kalau mau ngasih sesuatu itu sesuatu yang paling baik. Nah ini berat ini memang. Biasanya umumnya orang ngasih kepada orang lain itu yang sudah dipakai, yang kita udah bosen baru dikasihin orang. Masih lumayan itu. Ada lagi yang kurang ajar, kita aja nggak mau. Ada makanan yang kita sendiri kalau suruh makan itu nggak mau, diberi sama orang lain. Nah ini janganlah. Jadi tuntunan agama kalau mau memberikan diusahakan yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Menurut diri kita dan menurut keluarga kita. Tanya kepada istri, anak, ini makanan enak enggak? Wah enak banget. Nah itu yang dibagikan sama orang lain. Jangan sampai ini enggak enak nih baru kita bagikan sama orang lain. Nah ini memang agak berat. Tapi ya harus diusahakan. Belajar untuk merelakan ya kenikmatan yang kita miliki itu bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi jangan sesuatu yang diri kita ini malas merasakan baru dikasih orang lain belum tentu mau. Jadi diusahakan apa yang terbaik menurut diri kita itu yang kita berikan kepada orang lain. Wa aksaruha samanan. Yang nomor 2 ukurannya adalah yang paling mahal harganya. Emang harga ini nggak bohong kata orang-orang. Jadi kalau ada beli sesuatu labelnya ada harganya mahal, insya Allah makanan itu dijamin enak lah. Walaupun tidak tentu ya Pak ya. Kadang-kadang kita keblusuk itu ketipu. Kelihatannya ini bagus ini. Makan di restoran cakep, cuman cakep tempatnya doang. Begitu makan nggak enak, nggak karuan. Udah nggak enak, harganya mahal. Kira-kira apa yang ada di pikiran bapak-bapak ini? Kurang ajar gitu kan. Waduh, ketipu ini. Jadi penting ukuran yang terbaik itu diantaranya tadi memang harganya. Kalau harga mahal secara umum memang biasanya bagus. Beli makanan nih mahal nih, wah, insya Allah enak itu. Jangan yang murah banget dikasihin sama orang. Kalau harganya murah tentu bahan kualitasnya pasti murah itu. Untuk mencapai pada nikmat enak itu agak susah. Nah, kultu saya bertanya lagi kata Abidzar, fa'ilam af'al. Bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa mengerjakan itu? Kan berat tadi itu kan. Waduh, berat. Kalau saya nggak bisa seperti apa? Qala, maka Rasulullah menjawab, tu'inu sani'an. Kamu membiasakan diri menolong orang yang bekerja. Jadi orang yang berkhidmat kepada negeri, kepada pemerintah, kepada bangsa, kita ikut bantu. Itu minimal. Au tasna'u li akhraqa. Kalau enggak bisa lagi, yang penting kamu berbuat sesuatu yang tidak membawa kebinasaan. Pokoknya berbuat yang positif aja lah. Jangan ganggu-ganggu orang, jangan usil. Kultu, saya bertanya lagi kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Ya. Bagaimana kalau saya ini kondisinya lemah,
dari membantu orang. Jadi mengasih nggak bisa, menolong pakai tenaga juga nggak bisa apa-apa kira-kira lah. Dari sisi materi nggak punya duit, tenaga udah tua gitu kan, tenaga udah nggak beres gitu kan, umur udah tua begini kan susah ini. Lalu ya mau berbuat apa saja agak susah ini, bagaimana? Apa kata Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqah minka ala nafsika. Yang penting takuffu syarraka, kamu bisa menahan syarraka akan kejelekanmu. Yang penting kamu nggak berbuat jelek aja deh. Susah amat diajak berbuat baik, ya nggak punya kemampuan. Nah, kalau semuanya nggak bisa, gampang. Yang penting takuffu syarraka, kamu bisa mencegah kejelekanmu anin nasi, dari orang lain. Fa innaha shadaqah, sesungguhnya mencegah kejelekan itu sedekah. Jadi mau berbuat baik itu jalannya banyak. Kalau yang ideal nggak bisa, grade 1 nggak bisa, grade 2. Kalau nggak bisa, yang penting kamu nggak usah jadi problem. Ini berbuat baik kagak, bikin rusuh aja kerjaannya. Jadi jangan sampai kita ini mengotori, bikin rusuh di tengah masyarakat. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.